Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan mempelajari mengenai cakupan dan metode dalam ekonomi. Ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu-individu dan masyarakat memilih dalam menggunakan sumber daya yang terbatas yang dihasilkan oleh alam dan generasi-generasi sebelumnya. Mengapa kita mempelajari ekonomi? Pertama, untuk mempelajari suatu cara berpikir. Yang kedua, untuk memahami masyarakat. Yang ketiga, agar menjadi masyarakat yang berpengetahuan. Ada konsep-konsep yang tidak bisa kita lupakan dalam mempelajari ekonomi, yaitu opportunity cost atau alternatif yang kita lepaskan saat membuat suatu pilihan. Lalu marginalism, yaitu proses menganalisa tambahan-tambahan biaya atau keuntungan yang ada pada suatu pilihan. Yang ketiga, efficient market atau konsep di mana keuntungan tereliminasi dengan sangat cepat hampir saat itu juga. Ada dua cakupan dalam ekonomi, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi membahas bagaimana industri-industri individu bekerja dan berperilaku. Industri-industri individu maksudnya adalah perusahaan-perusahaan bisnis dan rumah tangga. Sedangkan makroekonomi membahas bagaimana perilaku ekonomi dalam skala nasional. Ada dua metode dalam ekonomi, yaitu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif adalah pendekatan ekonomi yang memahami perilaku dan operasi sistem tanpa membuat suatu penilaian. Sedangkan ekonomi normatif adalah perilaku ekonomi yang menganalisa suatu hasil perilaku ekonomi dan mengevaluasi mereka sebagai baik atau buruk. Dalam mempelajari ekonomi, teori-teori dinyatakan dalam bentuk model. Model sendiri terdiri dari kata-kata atau rumus atau grafik. Dalam suatu model, terdapat variabel atau ukuran-ukuran yang dapat berubah dari waktu ke waktu atau dari materi yang satu ke yang lainnya. Dan suatu kondisi di mana variabel lainnya dianggap tidak berubah atau dianggap tetap disebut ceteris paribus. Kriteria dalam menilai suatu outcome ekonomi dapat dilihat dari efisiensi, ekuitas, pertumbuhan, dan stabilitas. Dalam ekonomi, efisiensi dilihat dari pengalokasiannya. Misalnya, seseorang ingin memproduksi sesuatu, maka akan lebih efisien jika ia memproduksi apa yang orang-orang mau dengan biaya yang paling minimum. Sedangkan ekuitas adalah keadilan atau kesetaraan. Bisa dilihat dari pendistribusian pendapatan atau kekayaan, atau dari gaji yang diberikan kepada pekerja apakah sudah sesuai dengan yang mereka hasilkan atau belum. Pertumbuhan pada ekonomi dilihat dari kecepatan suatu output nasional tumbuh. Jika output nasional tumbuh lebih cepat daripada populasi, maka output per orang akan naik dan living standards atau standar hidup juga akan naik. Dan yang terakhir, stabilitas pada ekonomi mengacu pada kondisi di mana output nasional tumbuh dengan stabil, dengan inflasi yang rendah, dan penggunaan sumber daya yang maksimal. Pada chapter selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah ekonomi, yaitu keterbatasan dan pilihan.
Tiga pertanyaan mendasar pada ilmu ekonomi adalah apa yang diproduksi, bagaimana barang itu diproduksi, serta siapa yang mendapat apa yang diproduksi. Karena adanya keterbatasan sumber daya, maka pilihan yang dibuat oleh seseorang atau suatu pihak akan menghadirkan opportunity cost. Pada perekonomian dua pihak atau lebih, terdapat keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut dimiliki seseorang yang memproduksi dengan sumber daya yang lebih sedikit. Sedangkan keunggulan komparatif dimiliki seseorang yang memproduksi dengan opportunity cost yang lebih rendah. Misalkan A memproduksi 10 baju dan 10 topi. Sedangkan B memproduksi 8 baju dan 4 topi. Maka A memiliki keunggulan absolut karena pada saat yang sama memproduksi lebih banyak daripada B. Tapi B memiliki keunggulan komparatif karena saat memproduksi satu baju, dia hanya memiliki setengah topi sebagai opportunity cost-nya. Sedangkan A memiliki satu topi untuk satu baju produksi. Menurut Theory of Comparative Advantage oleh David Ricardo, spesialisasi dan perdagangan akan memberi keuntungan pada setiap pihak berdagang. Meskipun ada pedagang yang lebih efisien dalam produksi. Ada grafik yang menunjukkan banyak konsep mengenai ekonomi. Grafik ini disebut Production Possibility Frontier atau akan kita sebut PPF selanjutnya. Grafik ini menunjukkan kombinasi dari barang atau jasa saat sumber daya digunakan seluruhnya dengan efisien. PPF menunjukkan keterbatasan, law of increasing opportunity cost, kepengangguran, ketidakefisienan, dan campuran output yang efisien, serta pertumbuhan ekonomi. Kemiringan pada kurva PPF menunjukkan bahwa adanya keterbatasan sumber daya. Bisa kita lihat di sini, jika produksi teh ditambah, maka produksi kopi akan berkurang. Hal ini karena sumber daya yang terbatas mengharuskan sumber daya pada produksi kopi dialihkan kepada produksi teh. Hal ini juga berhubungan dengan the law of increasing opportunity cost, di mana produksi kopi yang dilepaskan akan menjadi opportunity cost dan akan terus bertambah jika produksi teh tetap akan bertambah juga. Selain itu, PPF juga menunjukkan pengangguran yang di sini diwakilkan oleh titik D karena sumber daya yang ada tidak digunakan dengan seluruhnya. Hal ini berkaitan dengan konsep ketidakefisienan. Agar efisien, sebuah perekonomian harus memproduksi jumlah output yang sesuai dengan permintaan atau keinginan orang-orang. Dan jika suatu perekonomian terus bertumbuh, maka kurva PPF akan terus bergeser ke kanan. Terakhir, kita akan membahas mengenai sistem-sistem ekonomi. Pada ekonomi komando, pemerintah dapat secara langsung atau tidak langsung menetapkan target output, pendapatan, dan harga-harga. Sedangkan pada pasar bebas, individu-individu serta perusahaan-perusahaan dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya arahan atau peraturan yang terpusat. Pada sistem yang campuran, terdapat unsur-unsur ekonomi komando serta pasar bebas. Sekian pembahasan dari materi studi kali ini. Terima kasih telah menonton.